Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan membahas beberapa soal yang terkait dengan materi kita, yaitu perbandingan. Nah, saya harap adik-adik bisa memperhatikan soal ini dengan baik, diperhatikan setiap penjelasan demi penjelasan, karena insya Allah untuk ulangan harian berikut nanti ini, soal yang akan naik itu semirip mungkin dengan apa yang kita akan bahas di dalam video ini. Oke, langsung saja. Ya, kenapa saya kembali membahas ini? Karena dari tugas pertama yang Ibu kasih masih banyak yang salah dalam mengerjakan operasi yang sangat sederhana ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 di situ ada di sini ada kurang dengan kali ya. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah kali. Jadi ini kita kurung dulu. Oke, 2 kali 5, 25 kali 3 adalah 75. Jadi 4, 5, 6 dikurang 75 sama dengan 6 kurang 5, 1, 5 kurang 7 tidak bisa ya. Jadi 15 kurang 7, 8. Yang ini tinggal 3, 4-nya tinggal 3, jadi 381. Oke, soal berikutnya di sini ada bagi dan kurang, tapi kurangnya itu ada di dalam kurung. Jadi kurangnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, berarti di sini 125 dibagi 43 dikurang 38 adalah 5. Jadi 125 dibagi 5. Oke, 1 bagi 5 tidak bisa. Berarti 12. 12 bagi 5 2, sisa 2. 25 bagi 5 5. Jadi hasilnya adalah 25. Oke. Lanjut untuk nomor 3. Di sini ada kali kurang kali. Jadi kita harus mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Nih, yang ini kita kurung, ini kita kurung, perkaliannya kita kurung. Oke, 23 dikali dengan 25 sama dengan berapa? Jadi kalau kalian dapat perkalian 25, itu caranya gampang ya. Caranya gampang. Jadi kalian tinggal ganti 25-nya dengan 100, kemudian dibagi dengan 4. 23 kali 100 berarti 2300 bagi 4 sama dengan 20 bagi 4 5. 30 bagi 4 yang mendekati itu 7, sisanya 2. 20 bagi 4 5 ya. Jadi 575. Nah, sekarang 16 kali 60 itu berapa? 16 dikali dengan 6 sama dengan 6 kali 6 36. 6 kali 6 36, simpan 3. Berarti 6 kali ini 6 kali 1 6 tambah 3 96. Tambahkan tadi ada 0 tadi. Berarti dikurang 960. Nah, perhatikan karena pengurangnya lebih besar daripada yang dikurang, berarti nanti hasilnya minus. Setelah itu kalian tukarkan pengurangannya. 960 dikurang 575. 0 dikurang 5, 5 nya 10 kurang 5 5, ini tinggal 5. 15 kurang 7 8. 9 nya tinggal 8 kurang 5 3. Jadi min 385. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya, jangan dilupa itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini pasti sudah jelas ya. Kerjakan pembaginya terlebih dahulu. 65 dibagi 5. 65 dibagi 5, 6 bagi 5 1, sisa 1. 15 bagi 5 3. Berarti 237 dikurang 13 sama dengan
224. Nah, lanjut di soal berikutnya. 2/3 sama dengan titik-titik per 27. Apa sih hubungannya? Nah, 3 menjadi 27 itu kenapa bisa 3 menjadi 27? Itu adalah 3 dikali 9 sama dengan 27. Karena 3 dikali dengan 9, otomatis 2 juga harus dikali 9 sama dengan 18. Berarti di situ titik-titiknya itu adalah 18/27. Oke, jadi kalian perhatikan yang diketahui. Kalau misalnya di situ kira-kira mengecil, berarti dia dibagi. Kalau dia membesar, berarti dia dikali, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, diketahui A banding B 5/6. Jika nilai A adalah 20, maka nilai B adalah berapa? Nah, kalau kalian menemukan soal perbandingan seperti ini, lihat saja, yang ditanyakan adalah B. B sama dengan B-nya di atas, perbandingan B-nya di atas, kemudian perbandingan A-nya di bawah. Dikali dengan yang diketahui tadi adalah A. Oke. Perbandingan B berarti 6/5 dikali dengan 20. 20 bagi 5 sama dengan 4. 6 kali 4 24. Seperti itu ya. Kalau misalnya A-nya yang ditanyakan terus B-nya diketahui, berarti nanti di sini A-nya yang di atas, B-nya yang di bawah. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini juga mungkin ini tidak terlalu banyak yang salah ya. Nanti yang banyak salahnya itu di nomor 8. Oke, jadi ini 125 kita coret dulu dengan 5. Berapa nilainya? 12 bagi 5, 2. Terus sisa 2 ya. Kemudian 25 bagi 5, 5. Nah, setelah itu kalikan 2 kali 25, 50. Nah, untuk soal nomor 8 itu dibalik dulu. Jadikan dulu kali 225 dikali 6/5. Jadi baginya diubah menjadi kali. Kemudian pecahan di belakang dari bagi tadi ini pecahan di belakang bagi itu dibalik ya. Itu. Oke, sama dengan berapa ini? Nah, 225 dicoret dengan 5. 22 bagi 5, 4, sisa 2. 25 bagi 5, 5. Jadi 45 dikali dengan 6. Berapa itu? Sama dengan 270. Oke. Nah, soal berikutnya, tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan ya, dalam perjalanan. Dengan jarak yang ditempuh adalah X kilometer dalam Y jam. Berarti X kilometer adalah X kilometer adalah jarak, sedangkan Y adalah waktu. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatannya itu begitu-begitu terus, tidak pernah cepat, tidak pernah lambat. Ya, jadi kita anggap jalan yang ditempuh Andi ini adalah jalan yang mulus ya, tidak ada rusak-rusaknya seperti jalan kita di Pujanantin sama di Talitri aja. Oke, tentukan kecepatan sepeda motor yang dia kendarai dalam kilometer per jam. Nah, ini sudah dikasih nih perbandingan di sini, kilometer per jam. Jadi bisa kita tulis begini, jarak per waktu kan, karena kilometer per jam sama dengan 40/1, kemudian 80/2 sama dengan 120/3. Semuanya adalah 40 km per
jam. Oke, semuanya adalah 40 km per jam. Jadi di sini di video ini saya sangat minta maaf ya karena tulisan saya sangat jelek. Tulisan saya sebenarnya bagus, cuman menggunakan pulpen di dalam layar laptop itu masih agak bermasalah ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti pada grafik berikut. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Berapa banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapa jarak yang ditempuh mobil jika yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Jadi kita anggap lagi perjalanannya itu lancar-lancar saja. Nah, bagaimana caranya membentuk persamaan? Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini ini ada yang titik yang pas antara banyak bensin 5, kemudian jaraknya adalah 60. Di sini juga kita bisa lihat persamaannya. Ini dia. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Jadi dari situ juga kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa perbandingan antara bensin dengan jarak yang ditempuh adalah, kalau kita pakai yang ini berarti 1/12. Itu sama juga kalau yang kita pakai yang di grafik 5/60. Semuanya sama saja kalau disederhanakan, jadi kembali ke 1/12. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan? Perhatikan pertanyaan yang pertama, berapa banyak liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 72 km? Berarti yang ditanyakan bensin ya. Bensin yang ditanya, perbandingan bensin di atas. Pulpennya macet. Perbandingan bensin di atas, kemudian jaraknya di bawah dikali dengan jaraknya diketahui tadi ya, 72 km. Di 1/12 dikali dengan 72. Nah, 72 bagi 12 itu sama dengan 6 liter. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Ya, sekarang saya hapus lagi semua untuk pertanyaan berikutnya. Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Berarti yang ditanyakan di sini adalah jarak lah ya. Jarak sama dengan jarak, perbandingan jaraknya di atas, banyak bensinnya di bawah, dikali dengan yang diketahui 6,5 liter. Jaraknya adalah 12, sedangkan bensin tadi 1 perbandingannya dikali dengan 6,5 sama dengan berapa tuh? Oke, ini dikali biasa saja. 12 kali 65 itu sama dengan 780. Tapi karena di situ ada 0,5-nya, jadi nolnya dihilangkan. Jadi tinggal 78 km. Oke, sebelumnya untuk soal ini saya akan menjelaskan cara mencari skala itu adalah jarak pada peta. Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Tapi sebelum dibagi itu atau sebelum dibandingkan, ini sebenarnya dibandingkan ya. Bukan bagi tapi dibandingkan. Oke. Nah, sebelum dibandingkan, samakan terlebih dahulu satuannya. Oke. Saya akan bacakan dulu soalnya. Jarak kota A dan B pada peta adalah 15 cm. Petanya berskala 1:1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 6.45 dengan kecepatan 45 km per jam menuju kota B ya, seperti itu. Di tengah jalan Amir berhenti selama 14 jam. Pertanyaannya, pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Jadi kalau kita ilustrasikan itu adalah
di sini kota A. Pukul 6.45 berangkat ke kota B. Nah, pukul berapa nanti dia sampai di sini? Kalau di tengah-tengah jalan di sini dia berhenti beristirahat selama 14 jam. Jadi mungkin dia singgah di rumahnya keluarganya tuh, bermalam 1 malam, baru lanjut lagi ke kota B. Seperti itu ilustrasinya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kan yang ditanyakan tadi waktu ya, waktu dari kota A ke kota B, waktunya yang ditanyakan. Sedangkan di sini kecepatannya sudah kita ketahui, berarti kita harus tahu jarak dari kota A ke kota B ini berapa sih sebenarnya jaraknya dari kota A ke kota B. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus tahu rumus Jokowi. Jadi jangan Jokowinya letaknya sebagai presiden saja, tapi kita juga punya rumus Jokowi. Nah, rumus Jokowi itu bentuknya segitiga, di atas huruf Y bagi, ini bagi ya, kemudian di sini W-nya K dulu ya, K kali W, Jokowi. Apa itu rumus Jokowi? J-nya jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Oke, bentuknya segitiga ya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus Jokowi ini? J atau jarak, kalau carinya jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau carinya kecepatan berarti jarak bagi waktu. Oke, kalau carinya waktu, jarak bagi waktu. Kalau carinya waktu berarti jarak bagi kecepatan. Oke, kita ulangi. Kalau mencari jarak kecepatan kali waktu. Kalau mencari kecepatan, jarak bagi waktu. Kalau mencari waktu, jarak bagi kecepatan. Kita ulangi lagi. Mencari jarak ini ya, K kali W. Mencari K atau kecepatan, J kali Y bagi W. Mencari waktu, maka Y bagi kecepatan. Oke, lanjut ya, kita bahas soalnya sekarang. Nah, kan tadi jaraknya harus diketahui ya. Jaraknya harus diketahui. Di sini untuk mencari jarak ini ada jarak pada peta dan skala. Jarak pada peta dan skala berarti harusnya dikali ya. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Skalanya berapa? 1:1.200.000 dikali dengan jarak sebenarnya yang dicari ya. JS sama dengan ya jarak sebenarnya dikali, berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Berarti pembaginya itu adalah jarak pada petanya kali 5 cm dibagi, bisa bagi tulisannya begini juga ya, 1:200.000. Nah, ini kan di sini kan bagi. Nanti kita kali 5 kali 1.200.000. Berapa 5 kali 1.200.000? Kali saja 5 kali 12 berapa? 5 kali 12 itu adalah 60. Berarti JS-nya adalah 600.000.
ini masih sentimeter ya, karena tadi di sini masih sentimeter. Kita jadikan dia kilometer karena nah ini nanti jadikan kilometer karena di kecepatannya itu satuannya kilometer per jam. Di kilometer ke sentimeter itu 6 kali turun tangga, berarti nanti nolnya dihilangkan 5, tinggal 60 kilometer. Oh, keterlaluan, 60 kilometer ya. Oke, jaraknya sudah kita ketahui. Nah, jaraknya sudah kita ketahui. Saatnya menggunakan rumus Jokowi. Berarti tadi dari kota A ke kota B jaraknya adalah 60 km. 60 km. Kemudian kecepatannya adalah ini jarak, ini kecepatan 45 km per jam. Berapa waktunya? Nah, ingat rumus Jokowi. Waktu adalah jarak per kecepatan, J per K sama dengan 60 per 45. Tuh nilainya disederhanakan saja ya. 60 per 45 berarti masing-masing dibagi 15. Ini bagi 15 jadinya 4. Ini dibagi 15 jadinya 3. Ya. Atau kalau jadikan pecahan campuran 1 per 3 jam. Oke, 1 per 3 jam itu berapa jam ya? Nah, satunya ya 1 jam. 1 per 3-nya ditambah 1 per 3 kali 60 untuk jadikan menit. Di 1 jam 60 bagi 3 itu 20. 1 jam 20 menit. Oke, 1 jam 20 menit. Ingat, waktu tempuh dari kota A ke kota B. Waktu tempuh dari kota A ke kota B adalah 1 jam 20 menit. Jadi, nah sekarang kita lanjut lagi untuk jam berapa sih sebenarnya dia akan sampai di kota B kalau dia beristirahat di kota di mana di tengah jalan ya. Di perjalanan dia beristirahat 14 jam. Tadi di sini 0645 ditambah dengan 14 jam ditambah lagi dengan 1 jam 20 menit. Karena ini adalah jam, berarti langsung saja di sini ditambahkan 14. Terus ini 1 jam 20 menit. Sama dengan berapa ini? Ini ke sini ke sini ke sini. Ini 10 21. 21 ini 65. Oke. Kemudian ini kan lewat dari 1 jam ini. Berapa lewatnya itu? Kalau 1 jam kan cuma 60 menit ya. Berarti 1 jamnya 60 menit, pindahkan ke sini. Dia akan sampai pada pukul 22 lewat 5 menit. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Jika A banding B sama dengan 3:4, maka 6A tambah B banding 4A tambah 5B adalah ini kan biasa yang ini A dengan B, A-nya berarti 3, B-nya 4 ya, bentuk paling sederhananya. Maka untuk yang ini untuk yang itu langsung saja dimasukkan 6A berarti 6 kali A ya, 6A berarti 6 kali A. 6 kali A, A-nya berapa? 6 kali 3. 6 kali 3 ditambah dengan B-nya 4 banding 4 kali A berarti 4 kali 3 ditambah dengan 5 kali B. 5 kali 4 sama dengan
6 kali 3 12 6 kali 3 18 tambah 4 22 banding 4 kali 3 12 5 kali 4 20. Kalau dijumlahkan 12 tambah 20 sama dengan 32, sama dengan disederhanakan masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 1, sisa 1 12 bagi 2 6. Bentuk sederhananya adalah perbandingannya adalah 11 bagi 11 banding 16. Lanjut, grafik di bawah ini menunjukkan suhu air di Samudra Pasifik. Asumsikan suhu dan kedalaman laut berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Pada kedalaman yang lebih dari 900 meter, berbanding terbalik pada kedalaman yang lebih dari 900 meter. A. Tentukan persamaan yang berhubungan dengan suhu dan kedalaman laut. B. Tentukan suhu pada kedalaman 5000 meter. Nah, yang harus adik-adik ingat itu ya, misalnya dulu di sini suhu. Oke, suhu kita simbolkan dengan T, kemudian kedalaman kita simbolkan dengan M ya. Ini mana ya? Suhu T, kedalaman M. Ingat itu. Nah, untuk berbanding terbalik, adik-adik harus ingat dulu persamaannya itu adalah suhu awal dikali dengan kedalaman awal yang diketahui itu sama dengan suhu kedua dikali dengan kedalaman yang kedua diketahui ya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini persamaannya. Misalkan kita mau mencari suhu, ini yang mau kita cari suhu, maka T2 sama dengan T1 kali M1 dibagi dengan M2 ya, gitu. Pindahkan M2 nya ke sebelah sini, maka dia akan menjadi bagi M2. Jadi suhu kedua, suhu berikutnya dicari dengan cara suhu yang diketahui pertama kali dikali dengan kedalamannya diketahui pertama kali, kemudian kedalaman berikutnya dibagi ya. Berarti untuk soal bagian B, tentukan suhu pada kedalaman 5000 meter. Maka suhu ya, berarti T2 sama dengan mana tadi yang pertama yang diketahui? Oh, ini dia yang diketahui pertama kali. Kedalamannya ini ya, 3700, suhunya 1,2, berarti 1,2 dikali dengan 3700 dibagi dengan 5000. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Ini kita coret beberapa ya, ini sama-sama. Karena ini juga kali di sini ya, kali berarti ini bisa dicoret. Oke, jadi yang tersisa adalah 1,2 kali 37 per 5. Sekarang 1,2 nya ini masing-masing saya kali 10, berarti tinggal 12 kali 37 per bawahnya juga saya kali 10, berarti per 50. Nah, sekarang kita tinggal mengalikan 12 kali 37 atau kali 37 itu sama dengan berapa ya?
Jadi nanti tinggal dikalikan 12 dengan 37. 12 kali 37 itu sama dengan 4 per 500. Jadi yang dibagi itu hanya 4 per 5 dulu. 4 bagi 5 berapa? 40 bagi 5 8. Kemudian 40 lagi bagi 5 8. Masih ada 4-nya, berarti 8. Nah, dibagi dengan 0 ini. 0-nya 2 nih. Ada 0 2 di situ. Dibagi lagi dengan ini, berarti 0-nya ini maju 2 kali lagi ke depan, berarti 0,888. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berarti kalau 12 orang yang kerjai, 20 hari waktu yang digunakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan apabila dikerjakan oleh 6 orang? 6 orang berarti semakin banyak waktu yang digunakan, ya kan? Semakin banyak orang yang kerja, semakin sedikit waktunya. Semakin sedikit orang yang kerja berarti semakin banyak waktu yang digunakan untuk kerja. Ini artinya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu biasanya dikerjakan dengan cara yang sebelumnya. Misalkan di sini X sama dengan, kalikan saja yang diketahui pertama kali ya. 12 kali dengan 20 per 6 sama dengan ini disederhanakan, ini 2 kali 20 di 40 hari. Atau misalnya tadi kita simbolkan ya. Misalnya tadi ini adalah X1, ini Y1, yang ini adalah X2, yang ini Y2. Kalau kita buat rumus untuk perbandingan berbalik nilai, maka Y2 sama dengan X1 kali Y1 dibagi dengan X2. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelas soal dan pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga ulangan hariannya berjalan lancar karena bisa dipahami materi yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.